Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Application Pemrograman Interface atau biasa disebut dengan API. Nah, tugasnya itu kami disuruh untuk menjelaskan API Gateway Microservices atau microservice. Nah, sebelum saya menjelaskan API Gateway Microservice, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Jadi, perkenalkan, nama saya Wildan, Stambuk F55118258 dari kelas D, Universitas Tadulako. Oke, baik, kita langsung saja masuk pada pembahasan. Jadi sebelum saya menjelaskan pembahasan kita kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian API itu sendiri terlebih dahulu. Nah, jadi API itu atau Application Programming Interface adalah sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Jadi, API berperan sebagai perantara antar berbagai aplikasi berbeda, baik dalam satu platform yang sama atau lintas platform. Nah, perumpamaan yang bisa digunakan untuk menjelaskan API adalah misalnya seorang pelayan di restoran ya. Nah, tugas dari pelayan tersebut adalah menghubungkan tamu restoran dengan juru masak. Nah, tamu itu cukup memesan makanan sesuai daftar menu yang ada melalui pelayan, dan kemudian pelayan akan memberitahukannya ke juru masak, memberitahukan makanan yang dipesan oleh tamu tadi. Dan nantinya pelayan yang tadi ini akan kembali ke tamu yang tadi yang memesan makanan dengan masakan yang sudah siap sesuai pesanan yang dia pesan. Seperti itu. Baik, kita masuk pada jenis-jenis API. Nah, untuk jenis-jenis API itu ada 4. Yang pertama, public API. Yang kedua, partner API. Yang ketiga, private API. Dan yang keempat, composite API. Oke. Kita masuk pada public API. Nah, public API ini sering disebut dengan open API. Sesuai dengan namanya, API ini bisa digunakan oleh siapa saja dalam lintas platform. Selain itu, jenis API ini paling mudah digunakan. Anda cukup mendaftar atau langsung memanfaatkannya di aplikasi Anda. Contohnya, API untuk Google Maps. Nah, ini Google Maps sudah sangat populer ya, sudah mungkin dari teman-teman sudah ada yang menggunakannya. Misalnya mau ke lokasi teman-teman ataupun kemana, ini Google Maps bisa digunakan oleh siapapun di aplikasi yang sudah ada. Dan contoh lainnya itu API untuk data COVID Indonesia. Nah, seperti itu. Kita bisa melihat data COVID yang ada di Indonesia. Perkembangan COVID ini kita bisa lihat di sini ya. Oke, kita masuk pada private API. Nah, berbeda dengan public API, private API tidak terbuka untuk pengguna umum. Biasanya, API jenis ini dibuat untuk keperluan internal dalam pengembangan aplikasi tertentu. Misalnya, API dari back-end yang digunakan untuk mengakses front-end dari sebuah website, atau aplikasi untuk pengembangan aplikasi mobile. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada partner API. Nah, partner API itu bisa digunakan untuk kepentingan umum, tapi sebatas pihak yang sudah memiliki izin penggunaannya. Seperti halnya public API, Anda perlu mendaftar kepada penyedia API terlebih dahulu. Kemudian menggunakannya di aplikasi tertentu sesuai perjanjian. Contohnya API Painters. Selanjutnya kita masuk pada composite API. Nah, composite API itu merupakan API yang menyimpan data dari berbagai server atau hosting dalam satu tempat.
Tentunya hal tersebut sangat menghemat waktu bagi pengguna. Itu karena pengguna bisa mendapatkan berbagai jenis data hanya dalam sekali akses. Oke, selanjutnya kita masuk pada pengertian API Gateway. Kita masuk sudah pada pembahasannya, pada inti pembahasan kita kali ini. Baik, API Gateway itu merupakan aplikasi yang bertugas sebagai gerbang dari luar ke dalam. Nah, keluar yang dimaksud di sini adalah akses dari internet. Nah, dalam yang dimaksud di sini adalah aplikasi microservice itu sendiri. Nah, API Gateway bertugas sebagai proxy server ke semua aplikasi microservice. Dan aplikasi microservice itu sendiri hanya bisa diakses dari luar melalui API Gateway. Seperti itu. Kita masuk pada keuntungan API Gateway. Jadi untuk keuntungan API Gateway itu sendiri ada 5. Yang pertama, lebih aman karena hanya menggunakan satu gerbang. Kemudian yang kedua, service tidak perlu mengimplementasikan proses autentikasi, cukup dilakukan di API Gateway saja. Kemudian yang ketiga, API Gateway juga bisa digunakan sebagai load balancer. Kemudian yang keempat, bisa digunakan sebagai redline limiter. Kemudian yang kelima, bisa digunakan sebagai pengamanan sehingga error dari server tidak terekspos. Seperti itu. Baik, kita masuk pada contoh API Gateway. Nah, API Gateway ini banyak digunakan di NGINX, kemudian di Apache HTTPD, kemudian di Kong, dan lalu ada yang menggunakan di Netflix Zeal, kemudian ada di Spring Cloud Gateway juga. Dan masih banyak contoh API Gateway yang digunakan oleh orang sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Baik, kita masuk pada pengertian microservice. Jadi microservice itu adalah aplikasi-aplikasi kecil yang saling bekerja sama untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik. Dapat dideploy dan diubah tanpa tergantung dengan aplikasi lain. Setiap komponen pada sistem dibuat dalam service dan biasanya komunikasi antar service biasanya itu melalui network cell. Oke, kita masuk pada kelebihan microservice. Jadi untuk kelebihan microservice itu sendiri ada 5. Dan yang pertama, mudah dimengerti karena relatif kecil ukuran service-nya. Kemudian yang kedua, lebih mudah didevelop, di-maintain, di-test, dan di-deploy. Yang ketiga, itu lebih mudah bergonta-ganti teknologi. Kemudian yang keempat, mudah di-scale sesuai kebutuhan. Kemudian yang kelima itu bisa dikerjakan dalam tim-tim. Jadi kita bisa mengerjakannya lebih dari satu orang. Misalnya kita mau meminta bantuan dari teman-teman kita yang lainnya, jadi bisa dikerjakan dalam tim-tim. Oke, kita masuk tadi kalau sudah kita bahas kelebihannya. Nah, di microservice itu tidak hanya ada kelebihan, akan tetapi ada kelemahannya juga. Tapi hanya 3 kelemahan di sini. Jadi kelemahan yang pertama itu komunikasi antar server yang rawan error. Nah, komunikasi antar server ini rawan error ya di sini kalau kita menggunakan microservice. Kemudian testing interaksi antar service lebih sulit. Nah, lebih sulit di sini itu kelemahannya juga. Kemudian di distributed system. Oke. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan teman-teman. Jika ada pertanyaan ataupun penjelasan yang kurang dari saya, tolong dikomen atau dikoreksi di kolom komentar di bawah. Kemudian jika ada pertanyaan dari teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi saya sendiri. Oke, pada video kali ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.